Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Superman atau Superman Legacy ya. Dan memperingati hari ulang tahunnya Superman tanggal 29 Februari ya. Walaupun kita udah 1 Maret, tapi di luar negeri itu masih 29 Februari. Oke, baik, kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Jadi beberapa hari yang lalu, baik James Gunn sendiri sebagai director serta Peter Safran sebagai presiden ya, mereka berdua di DCU itu sudah memulai proses syuting ya untuk film Superman atau Superman Legacy yang dijadwalkan akan rilis tahun depan 2025 pertengahan ya teman-teman. Dan semua preparations juga sudah dilakukan, castnya juga sudah ya yang akan join dan gabung di film Superman Legacy. James Gunn lewat Instagram pribadinya itu juga sudah nge-share ya pembacaan naskah ya untuk film Superman ini antar para cast dan juga karakter yang terlibat dalam film Superman ini. Jadi table read-nya juga udah selesai. Dan via Instagram pribadi James Gunn juga hari ini kita akhirnya mendapatkan official logo untuk film Superman Legacy ini akan seperti apa ya. Yang disinyalir kayaknya dirubah judulnya, bukan Superman Legacy lagi, tapi cuma judulnya Superman aja gitu ya guys. Berdasarkan postingan logo film Superman di Instagram James Gunn berkata bahwa title atau judul Superman Legacy sudah diganti ya menjadi Superman aja ya teman-teman. Memang sih waktu pembuatan final scriptnya hingga sampai ending script dan juga di lock ya atau final itu adalah Superman Legacy, tapi by prosesnya akhirnya diganti judulnya Superman doang atau Superman aja. Jadi udah fix ya, Superman Legacy berganti judul menjadi Superman yang akan tayang Juli 2025. Terlihat di sini James Gunn bersama dengan kru dari film Superman ini sedang melakukan photoshoot gitu ya, first photography shoot untuk film Superman ini. Kelihatan banget di sini logonya berbeda ya dengan logo Superman-nya Henry Cavill dan Superman terdahulu. Ini adalah logo Superman Kingdom Come ya guys ya, dimana Superman Kingdom Come ini berasal dari masa depan. Versi Superman Kingdom Come itu pernah muncul ya di TV series Crisis on Infinite Earths DC series, diperankan oleh Brandon Routh ya, yang sebelumnya juga memperankan Superman. Tapi ini versi Superman Kingdom Come-nya ini mirip banget ya, warna logonya dengan versi komik yaitu merah hitam. Tetapi Kingdom Come Superman versi James Gunn yang ia share logo official Superman ini beda warnanya ya, warnanya kuning dan merah, tetapi bentuk logonya logo Superman Kingdom Come. Wah, betul-betul mind blowing banget ya teman-teman ya. Sedikit tease tentang film Superman nanti Juli 2025 dengan logo Kingdom Come-nya yang baru dan fresh banget ya. Jadi betulan dibuat sebeda dan tidak mirip ya dengan versi Henry Cavill, sehingga nggak ada yang membeda-bedakan ya. Jadi inilah Superman versi David Corenswet. Dan juga di sini kita bisa melihat ya detail dari logo Superman Kingdom Come ini. Ada sedikit salju di sini ya, dimana juga James Gunn melakukan fotografi scene dan pengambilan beberapa adegan ini sepertinya di Eropa Norwegia ya. Jadi memang lagi full bersalju dan musim dingin gitu ya guys ya. Kenapa di sini bersalju dan ada logo Superman di sana? Ini seperti mengindikasikan bahwa memang Fortress of Solitude itu juga akan muncul ya di versi Superman James Gunn ini nanti, di mana Fortress of Solitude, tempat markasnya Superman, itu berada di tengah-tengah pegunungan bersalju es gitu guys. Di beberapa rumor dan berita juga mengabarkan bahwa awalnya Warner Bros serta DC itu kayak ngelimit budget ya untuk film Superman ini ya. Tapi James Gunn dan Peter Safran meyakinkan bahwa film Superman ini akan menjadi film penyelamat DCU dan jadi pembuka semesta dan universe baru DC, serta awalan yang fresh atau awalan yang segar ya untuk semua karakter-karakter baru nanti diperkenalkan di DCU. Dan akhirnya Warner Bros serta DC pun tidak lagi ngelimit budget ya untuk film Superman ini. Dan memang gambling banget ya mereka ini ya teman-teman ya, apakah akan sukses di pasaran atau enggak ini filmnya. Semoga film Superman by James Gunn ini akan menjadi penyelamat ya guys ya, dan jadi pembuka semesta baru di DC Universe. Kita juga sudah mengetahui bahwa Millie Alcock sudah terpilih menjadi Supergirl karena Zor-El, so it's gonna be perfect. Untuk cast atau pemeran karakter-karakter sendiri yang akan muncul di film Superman by James Gunn DC Universe ini pasti sudah pada tahu ya. David Corenswet sebagai Superman, Nicholas Hoult sebagai Lex Luthor,
Nathan Fillion sebagai Guy Gardner, Anthony Kerrigan sebagai Metamorph, Maria Gabriela sebagai The Engineer, Isabella Merced sebagai Hawkgirl. Isabella Merced ini yang memerankan salah satu Spider-Woman di Madame Web. Kemudian ada Sean Gunn sebagai Maxwell Lord, Terrence Rosemore sebagai Otis Graves, Skylar Gisondo sebagai Jimmy Olsen, Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane, Eddie Gattegi sebagai Mr. Terrific. Eddie Gattegi ini dulu pernah muncul ya sebagai mutant di X-Men First Class. Ada Sarah Campbell sebagai The Eve Teschmacher dan Millie Alcock sebagai Supergirl Kara-Zor-El. Jadi itu ya untuk sekarang cast-cast yang akan muncul ya yang baru kita ketahui tentunya terlibat dalam film Superman ini. Tentu James Gunn sebagai penanggung jawab semesta DC yang baru, DC Universe DCU, ini ingin membuat film yang beda banget ya tentang Superman ini. Gak ada koneksinya dengan film Superman lain dan gak mau dibanding-bandingkan ya dengan Superman-nya versi Henry Cavill yang tentunya sepakat sudah kita tinggalkan itu semua ya. Kita menyambut hari baru dengan Superman Clark Kent yang baru yaitu David Corenswet. Makanya itu ya, logo dari film Superman ini dirubah menjadi Superman Kingdom Come ya. Garis-garis logonya itu lebih tegas gitu ya teman-teman. Jadi tidak melengkung banget seperti logo Superman yang terdahulu khususnya Superman-nya Henry Cavill. Dan juga ceritanya pasti berbeda ya. Jadi orang-orang mikir dulu bahwa mungkin base cerita film Superman yang baru ini akan ke Superman Legacy, tapi sepertinya sudah tidak ke situ lagi ceritanya ya semenjak diganti judulnya ya. Pasti ada pengembangan skrip dan juga pengembangan cerita storyline-nya agar suitable dan bagus juga ya teman-teman ya. Apalagi kan ini kan menampilkan banyak banget karakter-karakter dan hero baru juga nih di Superman Legacy. Ada Hawkgirl, Supergirl, yang villain The Engineer, pokoknya banyak ya teman-teman. Superman Kingdom Come ini sebenarnya ceritanya tentang apa ya kalau di versi komiknya? Oke, jadi kalau untuk versi komiknya, Superman Kingdom Come ini pertama kali rilis oleh DC Comics dalam komik mereka yang berjudul Superman Kingdom Come tahun 1996 bulan Mei ya. Berjumlah sekitar 4 isuan gitu ya teman-teman. Dengan konsep art komiknya yang menurut aku klasik dan keren banget. Bercerita tentang Elseworld atau dunia lain, semesta yang lain ya, bukan main universe. Tentang bagaimana superhero ini berubah ya sifatnya ya. Khususnya Superman yang di masa depannya ini sangat berbeda di semesta ini di Elseworld. Jadi Superman Kingdom Come ini menceritakan tentang bagaimana Superman ini akhirnya malah pensiun ya menjadi superhero dan Superman setelah putus asa, sedih berkepanjangan kehilangan Lois Lane, orang yang sangat ia sayangi karena Lois Lane itu dibantai ya di Daily Planet oleh Joker ya teman-teman. Lois tewas setelah Joker berhasil membunuhnya di Daily Planet. Makanya Superman pun akhirnya mengasingkan dirinya ke Fortress of Solitude. Superman yang gak lagi aktif memerangi kejahatan membuat para superhero lainnya pun ikut tidak aktif ya. Jadi ya gak ada pemimpinnya sehingga kacaulah keseimbangan di dunia ya. Kejahatan dan kriminalitas meningkat dan paling parahnya muncul sebuah kelompok perlawanan yang mana justru vigilante dan antihero lah yang berkuasa ya di jalanan, bukan superhero seperti Batman, Wonder Woman, The Flash dan Superman itu sendiri. Sehingga ada penurunan moral gitu ya dari para superhero di cerita Kingdom Come ini ya. Membuat mereka itu jadi nggak mau memerangi kejahatan lagi ya guys. Karena dirasa harus turun tangan lagi, Superman pun membentuk tim Justice League yang baru yang beranggotakan The Flash, Wonder Woman, Batman dan masih banyak lagi superhero lainnya ya. Bahkan tim Justice League ini harus bertarung dengan kelompok superhero lainnya ya teman-teman ya. Yang pada waktu itu kan memang beberapa superhero ini absen dan malah superhero lain yang mengambil kendali dan alih untuk memimpin dunia ini. Jadi memang kacau banget sih ya. Tapi aku nggak yakin sih James Gunn akan mengadaptasi 100% full cerita dari Superman Kingdom Come ini ya teman-teman. Mungkin ada beberapa elemennya aja cerita based on comic Superman Kingdom. Semoga nanti segera ya kita mendapatkan bocoran plotnya seperti apa atau sinopsis awalnya ya, biar ada gambaran nih Superman by DC Universe ini akan seperti apa nanti cerita dan konfliknya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk Superman Legacy yang sudah berubah judul menjadi Superman. Semoga bisa menambah informasi kalian dan menghibur teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye, see you next time.